Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiko aja. Seperti biasa, kali ini gue akan membahas project-project baru, itu bagian gue. Dan karena lagi kontroversi banget ya di Indonesia, kripto tuh halal atau haram ya. Dan anehnya Feral tuh menyarankan gue untuk membahas project ini, yaitu Kaiscoin. Yaitu adalah platform smart contract atau kontrak pintar yang memiliki dasar hukum-hukum syariah Islam ya secara ekonomi. Oke, kita langsung aja. Sebenarnya awalnya tuh gue dikirim Instagramnya ini sama si Feral, dan nyata ini gue lihat juga followernya yang mendukung project ini lumayan, ada sekitar 20 ribuan follower. Dan gue lihat postingannya juga lumayan menarik penjelasannya. Terus mereka pun juga ada Twitternya pun juga lumayan, followernya itu kisaran 15 ribu ya guys ya. Dan kurang lebih seperti ini tampilan websitenya. Dan dia ini ternyata juga sebentar lagi bakal launching aplikasinya di Play Store maupun di Apple Store ya guys ya. Nah, kurang lebih tokennya ini sebenarnya seperti dibilang layer 2 solution, kayak Solana dan lain-lain, bisa jadi ya. Dia so far menggunakan blockchain Ethereum ya untuk dibangun di atasnya, dengan total supply yang sangat unik ya, yaitu 99999999 ya gitu dah. Ibaratnya 1 miliar dikurangin 1. Mungkin karena di Islam sendiri angka 9 tuh ada salah satu angka yang baik ya. Dan holdernya itu lumayan, ada 450-an wallet, dan tingkat transaksinya setelah dilihat itu cukup tinggi ya guys ya. Dan lumayan antusias ya di dunia kripto ya. Bisa kalian cek di Etherscan juga dengan kode tokennya itu CAIZ ya, CAIZ ya. Oke. Dan Kaiscoin ini dia soon bakal launching di Uniswap liquidity poolnya, dan bakal di listing di ICO holder. Jadi ICO holdernya itu masih berlangsung, dan private sale-nya pun juga masih berlangsung. Nah, rating ICO-nya itu ternyata cukup positif, kisaran 4 ya, dan ini menurut gue sangat baik sekali ya gitu untuk project yang sangat-sangat baru ya. Meskipun ini belum di listing di exchange besar seperti Binance, Coinbase, maupun exchange lokal di Indonesia kayak Indodex dan toko kripto ya guys ya. Oke, nah kira-kira di sini untuk buat walletnya kalian tuh harus pakai email ya guys ya. Emang unik sih kok project kripto pakai email. Mungkin kita bahas nanti. Nah, kira-kira seperti ini UI dashboardnya, tampilan dashboardnya. Satu CAIZ itu adalah 0,95 US dollar ya. Kira-kira hampir menyentuh angka 14.000 kalau dirupiahkan. Dan ini presale-nya itu pas gua screenshot tadi sore, ini udah mau berakhir tanggal 3 hari lagi ya. Tapi tenang aja, mereka masih ada batch private sale-nya kok. Dan ini tampilan kalian untuk membeli token CAIZ-nya ya. Jadi kalian bisa menggunakan Ethereum, XRP, terus ataupun Bitcoin Cash, USDT, USDC, Wave, Monero, Dash, Tron, BNB. Terus habis itu kalian juga bisa gunain Stellar maupun Bitcoin itu sendiri untuk membeli CAIZ-nya ya. Dan dia lebih menerima untuk pembayarannya diikat dengan wallet Ethereum ya, atau wallet ERC20 gitu. Dan kira-kira seperti ini cara belinya. Jadi kalian mau beli berapa CAIZ, nanti mereka bakal ngitung berapa Ethereum yang harus kalian bayarkan, baru membuat payment ya. Nanti kalian bisa dapat token CAIZ-nya. Dan kode address di walletnya mereka itu native tokennya itu kodenya tuh CAIZ, terus
kosong baru ada kode di belakang-belakangnya ya guys ya, kayak wallet kripto pada umumnya gitu guys. Ini akun gue yang gue bikin barusan aja tadi sore dan masih uji coba gitu ya. Nah, inilah tujuannya kenapa Coin2 hadir, karena untuk mengikuti finansial secara syariat Islam ya, yang pertama. Dan penggunaan cryptocurrency-nya tidak dipakai untuk area-area yang berbahaya ataupun haram seperti persenjataan, tembakau, terus industri dewasa ya kayak film biru, alkohol, atau membeli makanan-makanan non halal ya guys. Nah, penggunaan walletnya ini pun juga disesuaikan dengan standar syariah Islam menurut projectnya. Jadi terus mereka punya kredit line-nya itu juga mengikuti syariat Islam juga. Projectnya pun juga didanai secara sistem Islamia juga gitu ya. Jadi nggak kayak crowdfunding biasa ataupun kalian open IDO biasa. Terus goals mereka itu bakal mencapai 162 triliun US dollar ya untuk global untuk menjadi aset perbankan secara global gitu ya. Dan mereka bakal mengikat juga dengan investasi syariat lain seperti saham syariah, properti yang syariah juga, terus reksadana dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka pun juga ada aplikasinya, tampilannya pun juga seperti ini, yang seperti ditunjukkan di websitenya. Dan untuk pengguna awal mereka tuh bakal ada reward programnya. Nanti ntar semacam ring referral sih intinya di sini. Jadi kita nge-share linknya. Terus nanti setiap komisi orang yang deposit token CHAiS di aplikasinya di wallet kalian tuh kalian dapat komisi 10% gitu ya. Rasanya agak aneh buat project syariah tapi kalian pakai referral gitu ya, rada ponzi. Tapi ya oke lah, mungkin buat pembeli private sale di awal-awal. Dan uniknya di native ekosistem mereka itu bakal tidak dikenakan pungut biaya transaksi apapun kan. Dan kalian bisa mencairkannya kapan saja menggunakan PayPal, debit credit card atau crypto wallet ya. Ya cukup menarik. Dan di sini ada token alokasi dan alokasi pendanaannya. Token alokasinya itu 80% dibuka untuk penjualan, terus pre-sale-nya atau private sale itu 5%, terus cadangan dananya 4%. Terus untuk tim dan foundernya ya 10% menurut gua oke lah, karena 80%-nya kan dijual untuk umum. Dan marketing dan pendanaan marketingnya pun sedikit sekali ya, cuma 1% gitu. Dan untuk alokasi pendanaan tokennya itu mereka pakai untuk investasi di pemrograman IT-nya, operasi, marketing, terus blockchain development-nya, terus membuat validatornya juga, dan menginvestasikan ulang di dalam projectnya. Tapi di sini uniknya adalah percentage yang terbesarnya adalah investment di sumber daya manusia IT-nya, yaitu 32%. Mungkin karena menggabungkan blockchain programming dengan peraturan ekonomi syariah tuh tidak mudah sepertinya ya. Apalagi blockchain sendiri itu kan cuma peer to peer langsung tanpa pihak ketiga, tapi masih membayarkan biaya transaksi pengiriman atau kalian tahu namanya gas fee. Sedangkan kalau di syariah harus benar-benar kasih dengan jumlah sama, nggak boleh ada pungutan bunga transaksi. Oke. Nah, ini roadmapnya. Roadmapnya dari kuartal 3 2020 sampai kuartal 3 2021 ini lebih ke pengembangan ekosistemnya dulu ya. Jadi dari mereka research perbandingan blockchain untuk disesuaikan dengan peraturan syariat Islam. Terus habis itu ada
developmentnya mulai dibuka pas kuartal 1 2021, which is itu sekarang. Itu pembukaan private sale dan public sale. Terus baru kuartal 2 mereka ada development node untuk smart contract-nya. Baru kuartal ketiga mereka nge-launching wallet-nya secara decentralized dan ada validator node-nya. Validator node-nya ini sepertinya mereka akan buka staking juga ya guys ya. Jadi kalian bisa dapat keuntungan APR per tahun juga. Nah, ini kuartal 2 2021-nya itu ada native blockchain development-nya. Jadi lanjutan yang tadi. Jadi dari yang masih ngikat sama Ethereum mulai perlahan-lahan terpisah menjadi ekosistem blockchain individu. Dan websitenya akan berubah jadi sepenuhnya KaisChain.io untuk rilis walletnya, yang wallet native-nya. Terus baru API rilisnya atau application interface-nya untuk provider liquidity-nya, setup-nya, dan mulai pada kuartal 1 2022 mereka bakal mendaftarkan ke SEC ya, dan atau kayak OJK-nya US. Dan kuartal 2 2022 mereka baru fokus untuk pengauditan dan listing di semua exchange di seluruh dunia. Oke, itu roadmap-nya guys ya. Nah, untuk token sales-nya itu ada tadi kalau soal supply dan blockchain-nya saat ini tuh udah tadi dijelasin di segmen sebelumnya. Nah, mereka tuh ada ada 2 private sale dan 2 public sale ya guys ya. Jadi private sale-nya tuh kita tuh sebenarnya udah di private sale kedua ya, yang dari tanggal 1 April sampai Mei tanggal 15. Jadi kalian masih bisa buru-buru membeli token KAIS ini secepat mungkin gitu ya guys ya, sebelum buru-buru dibeli para whale ya. Nah, baru kalian mulai pas public sale-nya terbuka, mungkin kalian bisa jual sebagian dengan harga rilis awal, baru kalian bisa bayar lagi. Nah, public sale keduanya itu mulai dibuka Juni tahun ini ya guys ya. Oke, jadi sebenarnya ini kita ringkas white papernya. Jadi sebenarnya ide dari ChaisCoin ini adalah untuk menyediakan jasa finansial yang menggabungkan esensi Islami dan dunia barat dalam decentralized finance atau DeFi ya guys ya, untuk cryptocurrency gitu. Intinya seperti itu, karena gap terbesarnya adalah mereka tuh sulit untuk mengkorelasikan antara blockchain kontrak pintar dari cryptocurrency pada umumnya dengan perekonomian syariat Islam. Makanya kayak di Indonesia sendiri pun MUI itu masih ragu untuk menghalalkan cryptocurrency gitu, karena mereka masih belum ngerti teknologinya gitu ya, untuk dikorelasikan dengan perekonomian syariah gitu. Nah, dan ini visi misinya ya, visinya tuh sederhana sih, memberikan kebebasan finansial kepada semua, dan misinya adalah untuk menciptakan solusi finansial yang modern dan menggabung dan menambahkan esensi keislamiannya, intinya gitu. Nah, dan di sini di white papernya ini adalah dalilnya, karena menurut ekonomi Islam biaya transaksi itu nggak boleh di-include-kan. Jadi kalau misal kalian dikirim duit A, ya harus nyampainya A, nggak boleh kurang sekian gitu, atau kelebihan sekian yang harus dibayarkan, kayak gas fee transaksi di Ethereum atau di blockchain smart contract yang saat ini udah ada ya guys ya. Nah, terus abis itu mereka pingin tokennya ini eksklusif untuk tidak digunakan untuk perdagangan yang haram seperti alkohol, tembakau, terus daging babi atau makan-makan yang non halal, terus berjudi dan lain sebagainya. Nah, tapi sampai saat ini tuh blockchain yang seperti itu, yang eksklusif untuk hal yang halal itu belum ada, karena
developer blockchain programming belum melihat ke sana. Jadi makanya mereka bekerja sama dengan ahli ekonomi syariah dan developer blockchain bersamaan ya guys ya. Nah akhirnya dan begitu mereka menyediakan menjadi solusi untuk membuat perekonomian syariah pun bisa tetap berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi blockchain ini ya, atau cryptocurrency ini ya guys ya. Nah terus habis itu sistem ini itu dikerjakan oleh tim International Islamic Blockchain Federation ya, yang baru terbentuk juga tahun lalu. Jadi fokus mereka ini adalah untuk mensyariatkan perekonomian dari sisi blockchain ya guys ya. Oke, nah inti dari blockchain Chaiscoin ini, ekosistemnya itu pertama harus terikat dengan fatwa ya. Kalau kalian tahu sertifikasi fatwa kayak di MUI kan yang nentuin halal haram dari sebuah ekosistem, di sini tuh lebih menentukan halal haram dari sebuah ekosistem projectnya gitu. Jadi misalnya kita bikin bikin di platform DeFi nih lending gitu, lendingnya sesuai ketentuan syariat enggak gitu. Kalau ketentuan syariat baru dilegalkan sama pihak blockchainnya, haram atau halal. Kalau haram nggak usah dibikin, kalau halal di launch di smart contractnya si Chaiscoin ini gitu loh guys. Dan mereka tuh bilang di sini tuh metal back, tapi atau di backup underlying asetnya adalah logam, tapi logamnya tidak disebut ya di white papernya, logamnya itu apakah emas, perak dan lain sebagainya. Dan mereka juga menyebutnya Chaiscoin ini seperti stablecoin juga ya, karena ada underlying asetnya dan terpatok pada underlying aset tertentu. Katanya sih untuk mengurangi dampak spekulatif, dimana kalau di Islam dampak spekulatif itu dianggap judi 100% ya guys. Meskipun sebenarnya spekulatif ada bagusnya juga untuk likuiditas market. Oke, nah elemen ketiga dan keempat adalah penggunaan yang lebih mudah. Lebih mudah di sini adalah lebih tidak ada ketentuan khusus kayak misalnya harus minimal nge-hold berapa token baru bisa transaksi, terus transaksinya bisa kapan aja dan di mana aja, terus bisa dipakai oleh NGO juga atau non government organization kayak misalnya organisasi amal, badan amal dan lain segala, pesantren dan lain sebagainya. Terus networknya ini juga blockchainnya diatur supaya menghindari hal-hal yang haram dari yang ditentukan oleh agama Islam ya, seperti berjudi, alkohol, terus perdagangan tembakau dan perdagangan makanan non halal gitu ya guys ya. Dan meskipun ada konsep desentralisasi, tapi mereka juga membawa sedikit sentralisasi, which is itu KYC ya, atau mengikat kalian dengan identitas kalian gitu ya. Jadi benar-benar transparan, tapi identitas kalian tuh juga benar-benar 100% ditelanjangin. Jadi transparannya bukan anonimus kayak blockchain pada umumnya ya guys ya. Sesuai ketentuan Islam lah, ibaratnya harus kalau bertransaksi tatap muka ya tatap muka betulan gitu ya. Nggak boleh ada sembunyi-sembunyi gitu, cuma ngasih ini pokoknya dari A gitu. Nggak boleh bilang nih saya dikirim dari hamba Allah gitu, harus sebut nama langsung gitu ya, jadi lebih jelas gitu ya. Oke, elemen ke-6 dan ke-5 dan ke-6 adalah free transaction fee. Jadi nggak bakal ada transaksi fee karena menambahkan biaya transaksi pada sebuah pengiriman itu diharamkan ya guys ya. Kayak ibaratnya kalian mencari keuntungan dari sebuah transaksi gitu ya, kalau bisa dibilang kayak menghindari riba gitu. Dan Chaiscoin ini itu juga bisa dipakai buat donasi di sini. Seperti yang kita tahu kalau di Islam ada namanya zakat ya, wakaf dan zakat ya, fungsinya seperti itu ya guys ya. Dan di elemen ke-7 dan 8 sekuritasnya maksimum
karena tadi diminta KYC dan terus mereka juga transparan. Mungkin semua orang bisa, kalau yang gue tangkap dari white papernya adalah semua orang bisa melihat satu sama lain identitasnya tanpa perlu ada keprivatisasian gitu ya, atau datanya disembunyiin sebagian gitu ya. Jadi benar-benar ketahuan yang ngirim si A, si B, si C gitu. Nggak bisa bohong-bohong gitu ya guys ya. Dan terakhir adalah finansialnya nggak pakai bunga gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini buat pendanaan atau beli barang, itu kalian nggak ada pemotongan bunga atau pajak apapun, karena kalau di Islam kan hitungannya bukan pajak tapi zakat ya guys ya. Zakat kalau kalian tahu ya 2,5% per tahun. Oke, ini adalah ekosistemnya. Untuk blockchainnya semua menurut gua kalau buat orang yang fanatik cryptocurrency terutama di dunia barat, anggapnya ini masih centralized ya, karena semua dari tokenomics-nya, dari application interface-nya, terus habis itu dari partner banking-nya dan kinerja wallet-nya, itu semua diatur dalam peraturan fatwa penentuan halal haram di Islam ya guys ya. Jadi mungkin launching produk ini di negara-negara yang mayoritas Islam seperti negara kita Indonesia mungkin sangat diuntungkan, tapi kalau untuk negara barat mungkin banyak pro kontranya sekali ya guys ya. Dan ini adalah arsitektur blockchainnya. Jadi mereka menggunakan konsensus proof of stake biasa, jadi bisa kalian staking dapat APR per tahun, tapi mungkin APR-nya di sini karena tidak boleh ada bunga riba. Mungkin pemahaman gue adalah APR-nya bukan yang compounding ya guys ya, mungkin yang constant interest ya, bunga yang konstan gitu per tahunnya. Dan juga mereka ada infrastrukturnya yang didesain dari networknya itu juga harus diverifikasi sesuai dengan fatwa Islam ya guys ya. Dan ada datanya terpisah sendiri, terus aplikasi smart contract-nya pun juga ada sendiri. Oke, ini adalah marketing plan-nya ya. Jadi mereka akan fokus pertama di tanggal 30 Juni start itu di Algeria, terus baru di daerah-daerah Abuja. Ini Abuja itu daerah-daerah sekitar Mesir ya. Benerin gua di kolom komentar kalau gua salah. Oke, dan di Asia, Indonesia sangat beruntung sekali karena di benua Asia kita adalah orang yang pertama mendapat kesempatan untuk marketing token ini ya guys ya. Tanggal 4 Agustus 2022, catat tuh tanggal ya guys. Baru lanjut ke India, terus baru ada lanjut ke Pakistan dan juga Cina ya guys untuk Asianya. Kalau Eropanya ada Moskow, ada London, terus Zurich to Switzerland, ada Belanda, Jerman lumayan sih, ada 3 kota ya. Terus ada Istanbul juga, Turki, dan juga Paris ya. Dan di Timur Tengah sendiri itu ada di kota Doha, Muscat, Manama, ada di Dubai juga, ada di Mesir, Kairo, di Kuwait, di Saudi Arabia, Riyadh, dan di Sudan ya guys ya. Tapi menurut kalian gimana sih untuk sistem urutan marketingnya ini? Kalian nggak sabar atau kalian masih mau lihat-lihat dulu apakah project ini legit atau enggak ya guys ya? Dan ini timnya tuh paling besar ada di Jerman. Jadi ini dibangun oleh seorang Jerman Muslim. Profile LinkedIn-nya pun nggak ditunjukin ya kalau di websitenya guys ya. Nah terus habis itu sebagian developernya ada di Swiss, terus ada di Turki, ada di Mesir, ada di Pakistan, dan di India ya guys ya. Itu juga ada sebagian yang di Filipina ya. Indonesia nggak ikutan ya buat develop ini, padahal MUI-nya paling gencar ya dibanding negara lain ya. Agak ironi gitu ya.
Mungkin udah itu aja dulu presentasi buat bahas project-project crypto baru ini soal Chase Coin, smart contract berbasis syariah. Mungkin kalau misalnya project ini bakal booming, gua bakal ulas lagi lebih detailnya. Oke, seperti biasa, like, comment, and subscribe. Decentra Boys, sign out.